Diduga hendak mencuri kabel, kakek di Tuban justru tewas kesetrum. Pasca libur Lebaran, ASN Pemkab Bojonegoro halal bihalal bersama PJ Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Diduga hendak mencuri kabel dinamo tambak, seorang kakek di Kabupaten Tuban tewas tersengat listrik. Jasad korban diketahui pemilik tambak tergeletak di dalam gudang dalam kondisi kaku. Belum diketahui secara pasti identitas korban. Saat ini polisi tengah melakukan penyidikan. Seorang kakek tanpa identitas ditemukan tewas di dalam gudang penyimpanan peralatan tambak milik Sodikin, 40 tahun, di Desa Jenuh, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Diduga korban tewas lantaran tersengat aliran listrik. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Sodikin, pemilik tambak, yang saat itu sedang melewati gudang. Sodikin curiga melihat pintu gudang miliknya terbuka dengan kondisi gembok tercongkel. Saat dicek ke dalam, ditemukan seorang kakek tewas dalam kondisi kaku dengan memegang seutas kabel. Sementara tak jauh dari lokasi kejadian terdapat sepeda motor dan timbangan. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Sesampainya di lokasi, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Belum diketahui secara pasti identitas korban. Sodikin, pemilik tambak yang sudah kehilangan kabel dinamo selama 3 kali, menduga korban tersengat aliran listrik saat hendak mencuri dinamo di dalam gudang. Ceritanya gimana Mas? Tadi kok melihat ada orang ya meninggal? Waktu lewat lihat pintu gudang kok terbuka, sedangkan pintu kan udah dikunci, digembok, nggak mungkin bukaan kan, berarti kan dicongkel orang. Nah, saya cek ternyata di dalam ada orang meninggal gitu, langsung saya laporan ke polisi. Itu sekitar jam berapa ngeceknya? Sekitar jam 10-an. Jam 10-an. Ya. Itu kondisi orangnya seperti apa? Ya itu masih itu kondisi itu seperti itu. Kesetrum. Kesetrum pegang kabel itu. Ya. Itu kabel di dalam. Di dalam. Iya. Kabel di dalam gudang. Yang di luar kan udah nggak ada setrum. Kalau dalam gudang kan tetap ada setrum. Itu lampu juga masih nyala. Itu sebenarnya setrum untuk apa sih? Apa? Kabel untuk apa sih? Ya untuk operasional tambak toh. Cuma kan tambak nggak operasional, otomatis kan dipadamkan yang luar. Tapi kalau yang dalam kan tetap ada setrum, kan gitu. Mas, dugaan sementara untuk korban ini mau mencuri kabel atau gimana? Mau mencuri kabel, dinamo gitu. Soalnya sudah beberapa kali kehilangan juga, yang hilang dinamo, kabel, tembaga lah itu. Dan di motor korban juga ada timbangan sih, kan gitu. Jadi, itu motor korban ditinggal? Itu motor korban ada ditinggal di luar pagar, ada timbangannya. Setelah dilakukan visum luar, mayat korban kemudian selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban guna kepentingan penyidikan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, aksi pencurian handphone milik pemudik di Masjid NU Lintang Songo Ngawi terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku menjalankan aksinya ketika korban sedang sholat dan meninggalkan handphone di samping temannya yang sedang tertidur. Nampak dalam rekaman CCTV Masjid NU Lintang Songo, aksi pencurian handphone milik pemudik yang tengah beristirahat. Dalam rekaman juga terlihat aksi dilakukan pelaku saat siang hari, tanggal 14 April kemarin. Pelaku yang bertubuh gemuk menggunakan kaos itu melakukan aksi pencuriannya ketika korbannya saat hendak sholat dan handphone ditinggal di samping temannya yang sedang tidur di dekat beduk. Kemudian pelaku berpura-pura melipat sarung dan mengambil handphone yang tengah dicas, kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Menurut Basuki Rahmat, petugas keamanan Masjid NU Lintang Songo, saat itu korban bersama temannya sekitar jam 9 pagi beristirahat di masjid usai mudik dari Surabaya dan hendak kembali menuju Purwokerto, Jawa Tengah.
Ketika azan zuhur, korban sholat meninggalkan handphone di samping temannya yang sedang tidur. Ketika selesai sholat, korban terlihat kaget, handphone miliknya telah hilang di gondol maling. Setelah melihat rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian itu ke pihak kepolisian. Awalnya ini pemudik itu istirahat mulai jam 9 pakai sepeda motor. Istirahatnya di sebelah beduk itu. Kedua sampai zuhur. Yang satunya sholat meninggalkan HP di sebelahnya temannya itu. Tidak tahunya kan barang itu sudah diawasi orang. Akhirnya setelah sholat dia baru sadar ini HP-nya sudah hilang. Dia sudah dia langsung dibuka itu. Setelah itu juga dicek sama temannya yang masih HP-nya masih ada itu masih bisa dilacak. Setelah dilacak sampai ke tempat itu ternyata sinyalnya sudah hilang, nggak bisa. Akhirnya balik lagi ke sini terus langsung laporan ke polsek. Polisian. Pak, ciri-ciri pelaku bagaimana, Pak? Orangnya itu gemuk. Kasus pencurian handphone di masjid tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali dan kasus pencurian kotak amal sudah terjadi 2 kali. Aksi pencurian yang berulang kali itu sangat meresahkan pengunjung masjid dan berharap pelakunya berhasil ditangkap oleh petugas. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, terlilit hutang dan butuh uang lebaran, pelaku penggelapan truk di Blitar berpura-pura menjadi korban begal. Pelaku mengikat tangan dan melakban mulut, kemudian dibuang di semak-semak. Aksinya dilakukan secara berkomplotan oleh para pelaku lain. Inilah video yang direkam oleh warga saat pelaku berpura-pura menjadi korban begal kendaraan di Blitar. Dalam keadaan tangan terikat dan mulut dibungkam lakban, pelaku mengaku telah menjadi korban begal. Kemudian kendaraan truk yang dibawanya dibawa kabur oleh pelaku begal. Terbongkarnya aksi korban begal oleh polisi saat pelaku diperiksa polisi karena memberikan keterangan berubah-ubah, sehingga polisi curiga, kemudian melakukan pengejaran kepada pelaku lainnya. Rencananya, truk yang digelapkan tersebut akan dijual. Namun sebelum kendaraan hasil penggelapannya, para pelaku berhasil diringkus oleh Satreskrim Blitar. Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi Satria mengatakan aksi ini dilakukan secara bersama-sama. Salah satu pelaku mengambil truk dari wilayah Malang untuk dibawa ke Blitar. Namun dalam perjalanan pelaku melaporkan menjadi korban begal. Tugas dan korban perusahaan dengan cara mengaku sebagai korban begal pada saat membawa kendaraannya di daerah Blitar. Namun ternyata pelaku bekerja sama dengan temannya melakukan penggelapan kendaraan tersebut. Motif dalam kasus ini adalah pelaku memiliki hutang puluhan juta dan kebutuhan ekonomi pada saat lebaran. Sedangkan pekerjaan pelaku tidak menutupi kebutuhan tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku bahwa hasil kejahatan yang didapatkan dalam melakukan kejahatan ini rencananya ia mendapatkan uang sejumlah 30 juta rupiah. Namun karena kesiapsiagaan kita, kendaraan tersebut belum berhasil dijual oleh sindikat ini. Para pelaku nekat melakukan aksi konyolnya dan menggelapkan kendaraan truk karena terlilit hutang dan kebutuhan lebaran. Kini komplotan pencurian kendaraan truk diamankan di Mapolres Blitar. Muhammad Asrofi, CTV, Blitar. Tradisi Lebaran Ketupat, ribuan warga di Tuban ramai-ramai mandi di laut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Apa isinya?
Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci, yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua, yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tiada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih bermakna. Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat ukhuwah kemenangan bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengais sisa, lantunan suara adzan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Bojonegoro, mungkin tidak ada kata seindah kata maaf dan tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati, dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, penjabat Bupati Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Warga pesisir utara Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik merayakan Lebaran Ketupat. Setelah menggelar doa dan makan ketupat bersama, seluruh warga desa mulai anak-anak, dewasa hingga lanjut usia mandi air laut bersama di kawasan pantai. Selain sebagai ajang silaturahmi, mandi air laut diyakini bisa menjadi tolak bala dan menghilangkan penyakit. 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, warga di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik, yaitu mandi air laut. Seperti terlihat di pantai utara desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Kawasan pesisir yang biasanya sepi ini mendadak dipenuhi warga sekitar yang sedang mandi air laut. Tradisi dus-dusan atau mandi air laut ini diikuti seluruh warga desa, baik anak-anak maupun lanjut usia. Dus-dusan digelar untuk merayakan Lebaran Ketupat atau penutup Lebaran Idul Fitri.
Sebagian warga berenang sampai ke tengah dan merendam tubuhnya sambil menikmati matahari terbit. Namun bagi anak-anak dan wanita yang tidak mahir berenang, lebih memilih berendam di tepi pantai. Keceriaan terlihat di wajah warga. Mereka senang bisa mandi bersama orang satu kampung yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Ini tadi sedang apa, Bu? Dus-dusan, Mas. Tradisi dus-dusan ya? Tradisinya apa aja itu, Bu? Ya tadi kupatan dulu, terus habis itu dus-dusan di laut hari ke-7 ini. Hari ke-7. Lebaran. Biar apa itu? Katanya ya biar ini apa? Menghilangkan penyakit, segala penyakit. Ini tadi gatel gitu. Oh, ini biasanya setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Ini yang ikut biasanya berapa orang? Atau satu desa atau? Biasanya ya ini apa? Palang itu, kecamatan Palang datang semua. Oh, semua datang. Iya, biasanya ya ada luar apa kecamatan pada datang. Ini tadi kesini sama siapa sih? Sama keluarga semua. Semua. Selain sebagai ajang silaturahmi dan meluapkan kegembiraan, warga percaya bahwa mandi air laut ini diyakini sebagai tolak bala, menyehatkan badan, serta menghilangkan penyakit. Acara tradisi apa ini, Bu? Dudusan. Ini acaranya apa saja? Di laut. Mandi. Mandi. Siapa saja, Bu, ini yang ikut, Bu? Ya tetangga ya, apa itu? Keluarga. Oh, semuanya ya? Ini dilakukan tiap apa, Bu? Tiap kupatan. Oh, selesai lebaran itu ya? Bu, ini mandi di laut biar apa sih, Bu? Biar segar. Biar segar. Mandi air laut bersama ini berlangsung selama beberapa jam hingga matahari panas menyengat. Selanjutnya warga akan kembali pulang ke rumah masing-masing menikmati hidangan ketupat sayur khas lebaran. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, usai libur lebaran, seluruh ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro sudah kembali bekerja di instansi masing-masing dan mengikuti halal bihalal bersama PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. PJ Bupati Bojonegoro memastikan seluruh ASN di Bojonegoro telah masuk bekerja dan tidak ada satupun yang bolos kerja ataupun izin tidak masuk kerja. Terima kasih rekan saya, pemirsa, inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2024, persembahan dari Kencana ahlinya Bajaringan, pastinya no tipu-tipu. Baik pemirsa, bertepatan saat ini saya berada di lingkup gedung pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, di mana untuk saat ini pasca libur Lebaran tahun 2024 sejumlah ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro ini semuanya atau keseluruhan sudah masuk atau sudah melaksanakan aktivitas bekerja sesuai semestinya di sejumlah instansi pemerintahan mereka masing-masing. Di mana dapat saya laporkan hari ini tadi pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui penjabat Bupati Bojonegoro yakni Andrianto bersama didampingi oleh Sekretaris Daerah Nurul Aziza tadi pagi sudah melaksanakan apel sekaligus tadi dirangkai dengan kegiatan halal bihalal. Nampak sejumlah ASN yang ada di Bojonegoro yakni sekitar 7.000 ASN ini tadi melangsungkan halal bihalal dengan penjabat Bupati Bojonegoro serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Meskipun demikian pemirsa, untuk hari ini para ASN ini sudah masuk dan meskipun begitu penjabat Bojonegoro sendiri yakni Adrianto sudah memastikan bahwa seluruh ASN di Bojonegoro ini seluruhnya sudah masuk bekerja dan menempati posisi masing-masing di sejumlah instansi di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Meskipun demikian sebelumnya penjabat Bupati Bojonegoro telah mengeluarkan surat edaran bahwasanya jika nanti pada saat ini memasuki masa bekerja atau kembali ke aktivitas semula di lingkup Pemkab Bojonegoro, ini bagi ASN yang mungkin tidak bisa masuk ataupun izin dikarenakan ada halangan ataupun tidak bisa masuk dengan alasan sangat penting atau urgensi, ini diperbolehkan untuk bekerja di rumah. Meskipun demikian itu harus ada ketentuan di mana jumlah ASN yang izin tersebut melalui di instansi itu harus ada sekitar 50%. Berikut pemirsa serun ataupun kutipan wawancara saya bersama dengan penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto. Alhamdulillah pagi tadi saya bersama dengan seluruh jajaran pegawai di Pemkab Bojonegoro melaksanakan apel tanggal 17 bulan April
yang merupakan rutinitas setiap bulan dan sekaligus melaksanakan halal bihalal dengan seluruh pegawai. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa bisa berjumpa dengan seluruh pegawai di Pemkab Bojonegoro dengan seluruh dinas, dan insya Allah ini akan memperkuat silaturahmi antara semua pejabat dan pegawai di Pemkab, dan tentunya mudah-mudahan akan memperkuat juga kinerja dari semua pegawai yang ada di Pemkab untuk membangun Bojonegoro ini. Gitu. Untuk pesan-pesannya Pak untuk Alhamdulillah tadi hampir seluruh pegawai hadir, dan saya juga sudah ingatkan bahwa dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa kemarin, tentunya kita harus menjadi insan yang lebih baik, termasuk disiplin kita juga akan menjadi lebih baik. Tadi alhamdulillah dengan arahan saya untuk semua pegawai menjaga disiplin, meningkatkan disiplinnya juga, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan yang penting dan terus menjadi perhatian untuk seluruh pegawai Pemkab Bojonegoro. Demikian tadi laporan komunikasi perjalanan Koper Lebaran tahun 2024, persembahan dari Kencana Ahlinya Bajaringan, pastinya no tipu-tipu. Dari Bojonegoro, saya Edu Dodi Aldian melaporkan. Sebanyak 25 ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro mengajukan izin cuti untuk menjalankan ibadah haji tahun 2024. Izin cuti tersebut diajukan rentan waktu 45 hari. Menjelang keberangkatan haji pada bulan Mei 2024 mendatang, sejumlah ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro mulai mengajukan izin cuti. Dari data yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro, ada sedikitnya 25 ASN yang mengajukan cuti untuk berangkat ibadah haji. Mereka terdiri dari ASN maupun PPPK, baik di lingkup Pemkab Bojonegoro. Jumlah calon sementara ASN yang mengajukan cuti haji diperkirakan akan bertambah, mengingat jadwal keberangkatan kloter haji Bojonegoro sudah keluar. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syabana, mengatakan pengajuan cuti besar ataupun cuti berangkat ibadah haji sesuai SOP maksimal 30 hari sebelum harus melakukan pengajuan. Sedangkan untuk pengajuan izin cuti haji selain secara online, berkas persyaratan haji diminta untuk dikirim kepada pihaknya. Untuk pengajuan cuti sampai dengan sekarang sekitar 25 orang. Itu rata-rata untuk pengajuan cutinya berapa hari Pak yang diajukan? Pengajuan cuti untuk cuti besar itu bisa diberikan sampai dengan 3 bulan. Nah, rata-rata mereka mengajukan cuti selama 45 hari. Dan proses pengajuannya itu juga sesuai dengan SOP-nya, itu mereka harus mengajukan 45 hari sebelum berangkat. Terus jumlahnya tadi bisa tambah? Ya, sampai dengan sekarang masih ada, kita himbau kepada seluruh ASN untuk yang mau istilahnya sudah mendapatkan sinyal berangkat itu untuk segera mengajukan, termasuk juga yang cadangan-cadangan. Jadi cadangan juga harus segera mengajukan cuti, karena SOP kami itu 45 hari sebelum berangkat itu sudah harus mengajukan cuti prosesnya. Aan menambahkan, ASN yang mengajukan cuti untuk menjalankan ibadah haji tahun 2024 ini selama 43-45 hari atau sesuai dengan waktu pelaksanaan haji. Jika nantinya terdapat ASN yang berangkat haji namun belum mengajukan cuti sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh BKPP, maka ASN tersebut bakal dikenakan sanksi yang berlaku. Edo Dodi Aldian, JTV Bojonegoro. Nelayan hilang di Laut Tuban, perahu korban ditemukan tanpa awak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya?
Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tiada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih bermakna. Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat ukhuwah kemenangan bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengais sisa, lantunan suara adzan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Bojonegoro. Mungkin tidak ada kata seindah kata maaf dan tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, penjabat Bupati Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pencarian nelayan yang hilang di perairan laut utara Kabupaten Tuban akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh tim SAR. Jasad korban diketahui mengapung tak jauh dari lokasi tenggelam. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri di Kabupaten Tuban pada Selasa pagi kembali melakukan pencarian nelayan yang hilang di wilayah Laut Utara Jawa, Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Setelah beberapa kali dilakukan penyisiran, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil. Korban atas nama Tamto, 45 tahun, warga Desa Pulau Gede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban itu ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Korban ditemukan mengapung dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Oleh petugas, jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan perahu karet ke tepi pantai setempat. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban untuk dilakukan otopsi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban, Sudarmaji, mengatakan, diduga korban terjatuh dari perahu saat mencari ikan di laut pada Senin dini hari lalu.
Korban yang tak bisa berenang terseret jaring yang ditebar sehingga tenggelam. Hari ini Selasa sekira-kira jam 10 tadi korban ditemukan dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Itu ditemukan di mana dan ini? Kalau titik koordinatnya dari kita berada ini kira-kira tadi sekitar 2,5 mil atau mungkin sekitar 3 kilo lah dari titik kita berada sekarang. Kalau dari posisi hilangnya itu perahu terakhir? Kalau dari posisi hilangnya tadi kelihatannya 20 meter dan titik sama jatuhnya. Ya, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dan dalam keadaan mengapung ditemukan teman-teman. Itu dugaannya kenapa dan tenggelam itu? Nah, ini belum kemungkinan ini yang bersangkutan ini kan mungkin tidak bisa renang. Atas kejadian tersebut, petugas menghimbau agar para nelayan lebih berhati-hati saat melaut, serta tidak berangkat melaut sendirian. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menyiapkan 2 bus angkutan balik gratis bagi warga kabupaten setempat dengan tujuan kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan program inisiasi Kementerian Agama Pusat yang diselenggarakan secara serentak. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan arus balik lebaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro memberikan fasilitas balik gratis berupa 2 armada bus bagi warga setempat. Sejumlah warga yang akan melakukan balik sejak Selasa pagi berdatangan untuk naik bus gratis yang akan mengantar mereka ke tujuan kota Surabaya. Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, penyediaan 2 armada bus tersebut merupakan program serentak dari Kementerian Agama Pusat, di mana program tersebut untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat yang melangsungkan arus balik lebaran. Sedikitnya ada 85 orang yang mendaftar balik gratis bersama Kementerian Agama Bojonegoro melalui KUA di wilayah masing-masing. Mereka berangkat dari sejumlah titik, mulai dari kantor Kemenak Bojonegoro, Balen, Sumberjo, Baworno, dan Gunung Sari. Abdul Wahid menambahkan, awalnya pihaknya berencana menyediakan 3 armada bus untuk arus balik gratis bagi masyarakat. Namun karena waktu yang sangat mepet, akhirnya diputuskan untuk menyediakan 2 armada bus gratis. Meski demikian, diharapkan untuk tahun depan kegiatan arus balik gratis tersebut bisa kembali digelar dan kuota penumpang bisa bertambah. Tidak hanya bagi masyarakat umum saja, melainkan juga untuk para santri. Nah, jadi Bojonegoro untuk hari ini kita menyediakan ada 2 armada bus yang kita berangkatkan karena penumpangnya ini sekitar 80, sehingga karena program ini inisiasi dari Gus Menteri Agama ini baru 3 hari yang lalu. Ya, tapi alhamdulillah hari ini kita mendata penumpang-penumpang yang mau mudik ke Surabaya itu sampai terakhir tadi malam itu sekitar ada 80-an orang, sekitar ada 85 ya. Tadi yang 1 bis sudah dari sini, yang 1 bis ini yang tercecer, jadi kita nanti akan berhenti di Balen, Sumberjo, Purno, dan ada yang di Gunung Sari. Dengan pengawalan mobil patwal dari Satlantas Polres Bojonegoro hingga ke Terminal Bugurasi Surabaya, 2 armada bus yang membawa penumpang arus mudik diberangkatkan secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Puncak libur Lebaran dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke pantai. Salah satu jujukan warga di kawasan Pantura, Kabupaten Tuban adalah pantai yang ada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di tempat wisata pantai gratis yang terkenal dengan eksotisme pantai tersebut, para pengunjung bisa menikmati keindahan sunset serta pantainya yang bersih dengan balutan batuan sedimen. Jika Anda berencana melakukan arus balik melintasi jalur Pantura Kabupaten Tuban, tidak ada salahnya mampir sejenak di pantai perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Wisata pantai gratis yang berada tepat di utara tugu perbatasan ini menjadi jujukan warga maupun pemudik yang sedang melintas di kawasan setempat. Selain dikenal dengan eksotisme pantainya, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan sunset. Tak hanya itu, pengunjung juga akan disuguhi panorama perahu parkir
serta pantai yang bersih yang dibalut tumpukan batu sedimen. Untuk masuk ke pantai perbatasan ini, Anda tidak perlu merogoh kocek alias gratis. Anda hanya diminta untuk membayar parkir kendaraan seikhlasnya. Tak hanya wisatawan lokal Tuban, pengunjung juga banyak datang dari berbagai kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kebetulan sedang melintas dan berhenti untuk beristirahat sekaligus berwisata gratis. Apa ini? Suka main di pantai? Suka. Ini liburan ya? Iya. Kesini sama siapa? Sama keluarga. Wisatawan rata-rata datang ke pantai setempat bersama keluarga. Mereka memanfaatkan momen puncak libur lebaran sebelum nantinya kembali bekerja. Dari mana Mas? Rombongan dari mana ini? Dari Jatirogo. Oh, dari Jatirogo. Kenapa kok memilih berlibur ke pantai sini? Mungkin kita cari yang mungkin pemandangannya lumayan bagus dan tidak terlalu ramai. Tapi ternyata ramai juga. Nah. Ini kesini sama siapa sih Mas? Sama keluarga. Saudara sama istri, anak, sebagainya. Ini baru pertama kali atau sudah berapa kali kesini? Baru kedua sepertinya. Kedua ya? Iya. Nah, terus kesannya gimana setelah ke pantai sini? Sebenarnya kalau view-nya bagus. Ya. Ada beberapa spot yang masih kurang bagus. Berarti perlu diperbaiki ke depan ya? Selain bisa berwisata gratis, di pantai perbatasan ini juga disediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan, serta tempat nongkrong bersama dengan keluarga. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.